Salam Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Luhputu Susi Mirayanti. Saya CGP Angkatan 5 Kabupaten Buleleng. Fasilitator saya Bapak Iketut Japa Setiawan. Pengajar praktik saya IGD Okta Sutiada. Kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 3.1. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dengan semboyan Ingarso Suntolodo, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani, artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, di belakang memberi dukungan. Sebagai seorang pendidik yang juga pemimpin pembelajaran, harus menuntun kodrat anak sehingga murid kita dimanusiakan dan manusia yang bisa memiliki kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam mengambil keputusan, seorang pendidik harus menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan melakukan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, baik dalam masalah dengan jenis dilema etika atau masalah dengan jenis bujukan moral. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Setiap pendidik diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang sudah tertanam dalam dirinya, nilai-nilai positif yang mampu mempengaruhi dirinya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, nilai-nilai yang akan membimbing dan mendorong pendidik untuk mengambil keputusan yang tepat dan benar. Nilai-nilai positif tersebut seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang dipegang teguh ketika kita berada dalam posisi yang menuntun kita untuk mengambil keputusan pada suatu dilema etika atau bujukan moral yang menuntun kita berpikir secara seksama di dalam mengambil keputusan. Dengan nilai-nilai yang ada dalam diri kita akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Nah, untuk membuat sebuah keputusan yang benar, kita harus memperhatikan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping dan fasilitator telah membantu saya berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil yang harus berpihak kepada murid sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, bermanfaat untuk banyak orang dan dapat dipertanggungjawabkan. Coaching adalah keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Pengambilan keputusan tersebut telah efektif dilakukan sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut mulai berkurang. Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Pendekatan coaching dilaksanakan oleh guru karena guru dalam hal ini sebagai coach akan menggali potensi yang dimiliki oleh muridnya dengan memberi pertanyaan pemantik sehingga murid dapat menemukan potensi yang terpendam dalam dirinya untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Mengambil sebuah keputusan dengan baik perlu adanya keterampilan coaching yang akan membantu guru sebagai pemimpin pembelajaran mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam pengambilan keputusan. Coaching dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat yang akan berpengaruh sehingga terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dengan demikian akan berpengaruh bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema. Sebagai seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari sosial emosionalnya dalam mengambil suatu keputusan.
karena kondisi sosial emosional guru yang stabil dan baik akan memberi pengaruh pada hasil keputusan yang diambilnya. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dan pengambilan keputusan. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Ketika seorang pendidik dihadapkan pada kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang dianutnya akan mempengaruhi dirinya dalam mengambil sebuah keputusan. Jika nilai-nilai yang dianutnya nilai-nilai positif, maka keputusan yang diambil akan tepat. Jika nilai-nilai yang dianutnya tidak sesuai dengan kaidah moral, agama, dan norma, maka keputusan yang diambilnya lebih cenderung hanya benar secara pribadi dan tidak sesuai dengan harapan kebanyakan pihak. Kita tahu bahwa nilai-nilai yang dianut oleh guru penggerak adalah reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada anak didik. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru untuk menentukan keputusan masalah moral atau etika yang tepat sasaran. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Agar mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, kita harus mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini yaitu terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus sehingga mempersulit tercapainya kesepakatan dan adanya rasa kasihan lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Kaitan hal tersebut dengan perubahan paradigma di lingkungan yaitu terkadang hasil keputusan dengan mempertimbangkan rasa kasihan akan merubah pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh sekolah. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Proses pembelajaran yang dilakukan guru hendaknya berpihak pada murid. Karena itu, pengambilan keputusan yang dilakukan guru dalam proses pembelajaran dapat menuntun dan memberikan ruang bagi murid dalam proses pengajaran yang bisa mengarahkan siswa pada pengembangan potensi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan mengekspresikan diri. Dengan demikian, murid-murid dapat belajar mengambil keputusan yang sesuai dengan pilihannya tanpa paksaan dan campur tangan orang lain. Sehingga dengan keselamatan dan kebahagiaan yang didapatkan oleh murid, maka kita telah mampu memerdekakan mereka dalam belajar. Pendidik sudah seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat memengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Di dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid.
murid akan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya dan kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Pendidik adalah teladan bagi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran terkait dengan modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan bertujuan menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga dalam pengambilan keputusan, kita harus berdasarkan pada budaya positif serta alur bagja di dalam menjalankannya. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh ada banyak dilema etika dan bujukan moral, sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Guru juga harus memiliki dasar pengambilan keputusan, yaitu berupa nilai yang berpihak pada anak, berpedoman pada nilai-nilai moral, religius, dan nilai-nilai universal serta bertanggung jawab. Dalam membuat keputusan, dibutuhkan juga menghargai visi misi sekolah, budaya dan nilai sebagai pengambilan keputusan di sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Kompetensi sosial emosional yang matang dari seorang guru akan mendukung dalam pengambilan sebuah keputusan yang tepat. Dalam pengambilan keputusan, guru harus menerapkan prinsip atau dasar pengambilan keputusan yang tepat, yaitu menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, serta 9 langkah pengambilan keputusan. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Secara umum ada pola, model, atau paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika yang bisa dikategorikan seperti di bawah ini. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika atau bujukan moral, ada 9 langkah yang dapat dilakukan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apakah bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Namun, saya belum mengenal adanya prinsip atau dasar pengambilan keputusan yang tepat, yaitu menggunakan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga keputusan yang tepat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mempelajari modul ini, saya dapat memahami prinsip-prinsip etika yang berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal, mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, bersifat reflektif, kritis, dan terbuka,
membedakan dilema etika dengan bujukan moral, mengidentifikasi jenis dilema berdasarkan 4 paradigma, baik dilema yang dihadapi orang lain maupun diri sendiri. Memahami dan memilih satu dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang memuat unsur dilema etika, mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam permasalahan yang saya hadapi, dan bersikap reflektif, kritis, dan kreatif dalam proses tersebut. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, pengetahuan tentang pengambilan keputusan ini sangat penting, sehingga saya bisa mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Setelah mendapat materi di modul ini, saya mengenal prinsip pengambilan keputusan yang tepat, pola pengambilan keputusan, serta membedakan antara dilema etika dan bujukan moral, serta penggunaan 9 langkah pengambilan keputusan, dan membuat saya percaya diri di dalam mengambil keputusan yang tepat. Cukup sekian koneksi antar materi, saya ucapkan terima kasih.